beriman, patut kita mengucapkan syukur atas berkat yang kita terima pada pagi hari ini. Jadi saya minta satu teman kita untuk memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Ya, satu orang maju. Yang lain silakan berdiri. Baik, selanjutnya Bapak mau cek kehadiran kalian ya. Agustinus S. Trisno Juang hadir. Alessandro Christian Dahur, Arnoldus Afgantus Hamad, Bernardinus Rivaldi Hartono, Derliana Amun, Elizabeth Hilda Banul, Febriola Agung, Francisca Renata Malur, Federico Georg Gilbert Paru, Indriani Putri Jangga. Sakit ya? Sakit atau apa? Apa keterangannya? Januarius Darmo Aken, Capricius Tohal, Kristiani Nendong. Apa lagi ya? Krisyanto Nalo Singui, Maresela Jeniun, Maria Aura Lambus, Maria Graciana Dongfort, Maria Helena Diing, Mario Sujito Siubelan Pareres, Natalia Indriani Jehuru, Rivalus J. Saputra Gagong, Rosalia Delima Caca Jekau, Stefani Mulia Suryani, Stefano Alfiano Aho, Victorianus Desandi Setiawan, Yesualus Desan, Yohanes Baptista Abildo Costa. Ya, tadi yang tidak hadir hari ini ada 2 orang ya. Jadi keduanya tanpa keterangan atau alfa. Ya, baik. Hari ini kita akan mulai pembahasan materi tentang berpikir komputasional. Jadi sebelum lanjut ke materi, Bapak mau cek dulu kesiapan kalian untuk menerima materi yang akan Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Jadi apakah semuanya sudah siap untuk menerima materi yang akan Bapak jelaskan? Siap. Kelas tadi sudah dibersihkan, sudah dirapikan? Sudah. Minggu lalu kita sudah sama-sama membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dari kelas 8D. Jadi di depan ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Yang pertama di situ menggunakan bahasa. Baik, jadi saat proses pembelajaran, patutlah kalian sebagai peserta didik ketika menggunakan bahasa pada saat proses pembelajaran harus menggunakan bahasa yang sopan dan yang baik. Terus yang kedua, mendengarkan mendengarkan dulu atau bisa dibilang harus konsentrasi. Bapak Ibu guru sudah menjelaskan materi, kalian wajib untuk mendengarkan atau bisa dibilang harus fokus dan konsentrasi dengan apa yang akan dijelaskan oleh Bapak ataupun guru. Terus yang kedua, menjaga ketertiban saat kegiatan
baik mengganggu teman yang lain. Jadi harus fokus, tertib supaya apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru bisa didengar, bisa diserap. Terus yang keempat, menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru memberikan tugas ataupun pekerjaan rumah atau tugas saat proses pembelajaran, jadi itu sepatutnya diselesaikan dengan tepat waktu. Baik, jadi itu merupakan kesepakatan kelas yang kita buat secara bersama-sama pada minggu yang lalu. Jadi ada 4 kesepakatan kelas yang wajib dilaksanakan oleh kalian sebagai peserta didik atau kelas 8. Hari ini kita akan mulai tentang materi berpikir komputasional. Jadi kalau minggu lalu Bapak sudah menjelaskan materi tentang coding atau KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi berpikir komputasional ini merupakan bagian dari coding, atau bisa dibilang berpikir komputasional merupakan elemen atau 4 elemen yang terdapat di dalam coding ataupun kecerdasan artifisial. Jadi salah satu 4 elemen itu adalah tentang berpikir komputasional. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dari ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran pada hari ini. Jadi setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan yang pertama di situ, dari peserta didik dapat mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan pendekatan berpikir komputasional. Jadi itu tujuan pembelajaran pertama. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi 4 pilar berpikir komputasional. Jadi itu kita akan bahas setelah tujuan pembelajaran kita bacakan. Terus yang ketiga, yaitu menerapkan berpikir komputasional atau dekomposisi pola, abstraksi, dan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang materi tentang berpikir komputasional. Baik, di sini ada Bapak mau memberikan pertanyaan pemantik untuk kalian. Ada pertanyaan pemantik untuk kalian. Pertanyaannya itu, kalau kalian sebagai peserta didik, kalau kalian ingin membuat mie instan atau membuat Indomie atau mie goreng, apa saja sih langkah-langkahnya dalam proses pembuatan mie instan tersebut? Mungkin ada yang bisa menjawab. Langkah-langkah dalam proses pembuatan mie instan. Mungkin ada yang bisa menjawab ya, salah satunya. Yang pertama, menyiapkan bahan. Itu sudah pasti. Dari dalam proses pembuatan mie instan, yang paling pertama itu yaitu menyiapkan bahan. Apa bahannya? Apa saja bahannya? Air dan juga Indomie itu sendiri. Tadi ada langkah-langkahnya. Jadi yang disiapkan itu adalah misalkan menggunakan misalkan ada kuali, terus disiapkan air, terus setelah disiapkan air direbus sampai mendidih. Setelah itu masukkan mie instan tersebut. Setelah mie instannya masak, lalu ditaburkan dengan bumbu. Dan itu merupakan langkah-langkah kecil yang perlu kalian lakukan ketika kalian membuat Indomie. Jadi itu yang akan kita bahas sebentar. Jadi berpikir komputasional itu artinya kita berpikir mulai dari hal yang tersulit sampai dengan hal yang tergampang.
Yang sulit bisa kita buat dari gampang, yang gampang bisa menjadi sulit. Jadi itu akan materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Baik, sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu. Saya minta semuanya untuk berdiri. Tadi ice breakingnya itu yaitu tepuk semangat. Kita mulai. Tepuk semangat. Berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Dari berpikir komputasional merupakan proses berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis, seperti cara kerja komputer. Jadi di situ ada 4 daripada tujuan berpikir komputasional: menyelesaikan masalah, menyederhanakan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil, terus mengembangkan solusi secara otomatis yang dapat dilakukan secara otomatis, dan yang keempat, mempersiapkan keterampilan abad ke-21 seperti pemrograman, analisis data, dan juga berpikir. Ini ada komponen utama berpikir komputasional. Ada 4 komponen. Yang pertama, decomposition atau pemecahan masalah. Jadi decomposition di sini merupakan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah. Ini perbedaan antara berpikir komputasional dengan coding yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Ada perbedaan antara berpikir komputasional dan juga coding. Berpikir komputasionalnya yaitu fokus pada cara berpikir. Fokus pada cara berpikir kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, dan efisien. Baik itu masalah yang besar maupun masalah yang kecil. Terus tidak membutuhkan komputer. Berpikir komputasional ini merupakan hal yang tidak membutuhkan bantuan daripada komputer. Contohnya misalkan langkah-langkah dalam pembuatan T. Ketika pasal di dalamnya minta misalkan ada tugas, minta buat ini semuanya pasti ada muncul di situ. Terus yang kedua, lebih teknis atau terbatas pada IT saja. Jadi kalau tidak ada komputer dari coding itu tidak bisa dijalankan. Jadi dia sangat membutuhkan yang namanya komputer. Beda dengan berpikir komputasional. Itu perbedaan antara berpikir komputasional dan juga coding. Jadi kalian yang berpikir gini saja. Berpikir komputasional dia itu tidak memerlukan komputer. Artinya dia itu hanya fokus pada cara berpikir manusia. Bagaimana manusia itu bisa menyelesaikan masalah secara cepat, tepat, dan efisien. Dari yang besar sampai dengan yang kecil. Sedangkan coding itu dia fokus pada implementasi dan pasti membutuhkan yang namanya komputer. Itu perbedaan antara berpikir komputasional dengan coding. Membutuhkan yang namanya komputer atau tidak. Jadi semuanya sudah Bapak jelaskan. Jadi setelah ini Bapak akan memberikan NKPD untuk kalian. Nanti kalian
kerjakan itu dalam bentuk kelompok, diskusikan secara kelompok. Jadi setelah kalian mendiskusikan atau mengerjakan itu, nanti saya minta 2 orang dari setiap kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi. Tadi di sini ada langkah-langkah dalam pekerjaan tugas ya sebentar. Tadi kalian memecahkan masalah, nanti ada di LKPD. Kalian gunakan 4 komponen utama tentang berpikir komputasional. Sekarang Bapak bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Sudah ya? Ya, sekarang Bapak minta kalian diskusikan secara bersama-sama. Harapannya itu semuanya aktif bekerja sama supaya tugas yang Bapak berikan itu bisa diselesaikan tepat waktu. Nanti kalau sudah selesai, waktu pekerjaan Bapak berikan selama 20 menit. Setelah diskusikan itu, nanti kalau sudah, silakan maju terus presentasikan hasil diskusi kalian. Apa? Ingat ya, tadi harus fokusnya itu pada 4 komponen utama berpikir komputasional. Jadi ketika kalian mendapati masalah, harus kaitkan dengan 4 komponen utama daripada berpikir komputasional. 10 menit lagi. Sudah? Sudah semua? Baik. Sekarang kalau kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan tadi, dan sekarang seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, jadi sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil kerja ataupun hasil diskusi kalian. Jadi sekarang kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah siap? Aku minta 2 orang untuk maju ke depan presentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi.
salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Berikut kelompok 2. Kelompok 2. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Maria Laurencia Gamut. Dan di sebelah saya, perkenalkan nama saya Stefania Suryani. Analisis dengan berpikir komputasional. Dekomposisi, penguraian masalah. Masalah utama, keterlambatan siswa datang ke sekolah. Submasalah yang pertama, siswa sibuk bangun pagi. Yang kedua, jadwal tidur siswa tidak teratur. Yang ketiga, transportasi yang digunakan sering terlambat atau angkot jemputan. Yang keempat, kurangnya kesadaran pentingnya datang tepat waktu. Yang kelima, tidak adanya sistem penguat pagi. D. Pengenalan pola. Siswa yang sering terlambat biasanya juga sering tidur larut malam. Sering terlambat terjadi di hari Senin dan setelah libur panjang. Keterlambatan meningkat jika hujan atau cuaca buruk. Kebanyakan siswa yang terlambat tinggal jauh dari sekolah. C. Atraksi. Pola tidur siswa dan kesulitan bangun pagi adalah penyebab utama. Masalah transportasi hanya sebagian kecil kasus. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat Kami perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami akan mempresentasikan hasil kerja kami akan perkenalkan nama saya Kirani Susan Setiawan yang bisa dipanggil Kusnadi di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Yesua Bisa dipanggil. Langkah-langkah analisis, identifikasi masalah. Saat menjaga pelayanan riset, tidak mungkin makanan yang sangat singkat dan bahkan tidak sempat makan sama sekali. Analisis dengan berpikir komputasional. A. Dekomposisi atau penguraian masalah. Masalah utama, antrian panjang di kantin. Submasalah, semua siswa datang bersama saat istirahat. Pelayanan dilakukan di abad 1. Pengumpulan diperlukan tahu sistem makanan ini. Sudah? Ya. Jadi kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sekarang kembali lagi kita berikan tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Kami perwakilan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Marsala Ranida Jenini. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Elisa. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berpikir komputasional ini artinya menyelesaikan masalah dengan sesederhana mungkin atau dengan secepat mungkin ataupun seefisien mungkin dengan menggunakan langkah-langkah yang kalian buat sendiri tanpa harus menggunakan yang namanya komputer. Sebelum Bapak lanjut lagi, sekali lagi kita ice breaking dulu. Kita tepuk semangat lagi. Ya, silakan dulu ini. Coba. Kita tepuk semangat lagi. Siap? Sudah? Tepuk semangat. Silakan dulu.
refleksinya mungkin kalian bisa sebutkan contoh-contoh lain berkaitan dengan masalah lain yang diselesaikan dengan berpikir komputasional. Misalkan masalah apa? Misalkan dalam mengerjakan pekerjaan rumah, misalkan ketika Bapak Ibu guru memberikan PR, tugas, jadi kalian harus bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Kalian bisa membuat jadwal jam untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau PR yang diberikan oleh Bapak ataupun Ibu. Baik. Jadi di sini ada kesimpulan akhir dari materi yang Bapak jelaskan hari ini, yaitu berpikir komputasional adalah keterampilan penting di era digital. Ini bukan hanya tentang komputer, tetapi tentang cara berpikir sistematis dan efisien untuk menyelesaikan masalah. Dengan menguasai berpikir komputasional, kita bisa menjadi lebih siap menghadapi tantangan abad ke-21. Jadi, berbicara tentang berpikir komputasional artinya kita berbicara tentang bagaimana kita bisa berpikir secara sistematis, secara efisien, tanpa harus menggunakan komputer. Jadi, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang besar atau masalah yang kompleks menjadi sesederhana mungkin tanpa harus menggunakan komputer. Jadi masalah kalian temukan, masalah di dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, sekolah atau lingkungan rumah, kalian bisa temukan dan kalian bisa menggunakan berpikir komputasional atau 4 pola tadi atau 4 manfaat utama atau pola utama dari berpikir komputasional, mulai daripada dekomposisi, pengolahan pola, abstraksi sampai pada algoritma ataupun langkah-langkah dalam pemecahan masalah yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini merupakan kesimpulan akhir daripada materi yang Bapak jelaskan pada hari ini. Jadi minggu depan kita lanjut dengan elemen lain daripada yang terdapat dalam coding ataupun kecerdasan artifisial. Yang pertama hari ini yaitu tentang berpikir komputasional. Nanti minggu depan kita lanjut pada materi atau 4 elemen, lagi 3 elemen yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan atau pertemuan minggu depan. Jadi harapannya materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini bisa didengar, bisa diserap, dan pada akhirnya kalian bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, tadi di awal kegiatan pembelajaran kita awali dengan doa. Jadi di akhir kegiatan pembelajaran juga kita akhiri dengan doa. Jadi saya minta satu orang maju pimpin kita dalam doa penutup hari ini. Ya. Maju.